Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemecahan masalah pada kali ini yang terjadi di hari Rabu pada tanggal 23 November tahun 2022 di SMA Negeri 9 Garut yang saya hadapi, yaitu masalah keributan di dalam kelas yang melibatkan orang tua. Bermula dari permasalahan yang terjadi pada sewaktu siswa dan siswi ini sudah mulai siap-siap untuk pulang, dan guru pada jam pelajaran tersebut yang terakhir sudah meninggalkan kelas. Salah satu siswi yang selesai makan itu menyimpan sisa makanannya dalam wadah bekas makanan, dia simpan di atas meja. Salah satu temannya yang berada di depan itu meminta dia untuk membuang sampah tersebut karena di dalamnya ada sisa makanan yang menurut temannya itu agak sedikit jijik. Namun anak ini tidak langsung melakukan hal tersebut karena dia pikir dia yang akan membereskan kelas tersebut, karena pada waktu itu dia adalah kelompok dia atau regu dia akan membersihkan kelas. Pada waktu itu jadwal dia membersihkan kelas sehingga dia tunda. Namun ternyata apa yang dikhawatirkan oleh temannya terjadi, yaitu bekas makanan yang disimpan siswa tersebut yang di atas meja itu jatuh ke bawah dan mengotori tempat temannya yang ada di depan itu, sehingga tercecer keluar dan berantakan. Karena mungkin merasa bersalah, dia pun akhirnya membersihkan sisa makanan yang jatuh ke bawah itu, namun dengan agak sedikit ada kata-kata yang keluar dari ngedumel atau keluar dari mulutnya dengan memandang temannya itu agak sinis katanya. Terjadilah keributan di situ, sedikit keributan, namun tidak menjadi panjang karena temannya yang laki-laki berhasil untuk meredakan pertengkaran kecil tersebut. Akhirnya beberapa teman anak-anak ini sudah pulang, dan ketika siswa tadi yang menjatuhkan sisa makanannya itu membereskan kelas, membersihkan kelas, datanglah teman yang tadi berselisih paham dengan siswi yang sedang bersih-bersih ini, yang tadi menumpahkan sisa makanan itu. Disitulah terjadi keributan antara siswi yang menumpahkan sisa makanan dengan teman-teman yang berada di depan bangku yang tadi yang memicu keributan. Kemudian satu siswi ini karena merasa terpojok oleh teman-teman yang lain, merasa disalahkan dan lain sebagainya, karena tidak hanya satu orang, dua orang saja yang menyalahkan dia atas kejadian yang tadi. Dia merasa terpojok sehingga dia langsung menelpon ayahnya untuk minta dijemput pulang dengan nangis-nangis dan lain sebagainya. Dari situ teman-teman yang tadinya berada di lingkungan dia yang berkelompok memberikan menyalahkan siswi ini akhirnya bubar. Tetapi permasalahan tidak berakhir sampai di situ. Setelah siswi ini pulang, kemudian orang tuanya bertanya, kemudian siswi ini mungkin karena ditanya oleh orang tuanya dan lain sebagainya, tumpahlah kekesalan dia, menangislah dia di situ. Akhirnya kata orang tuanya bahwa kejadian itu sudah berulang kali anaknya pulang menangis, maka keputusannya adalah ayahnya ingin memindahkan siswi tersebut. Tetapi kenyataannya siswi tersebut tidak mau pindah. Akhirnya pada malamnya siswi tersebut mencoba untuk menghubungi saya
dia WA saya dan mengatakan kejadian yang tadi terjadi di dalam kelas. Kemudian juga orang tuanya menyarankan atau agak memaksa dia untuk pindah ke sekolah yang lain karena kejadiannya katanya anak ini menangis tidak hanya sekali saja. Setelah itu dia minta tolong kepada saya untuk membicarakan hal ini kepada orang tuanya karena dia tidak mau pindah sebenarnya, tidak mau pindah ke sekolah yang lain. Akhirnya saya pun menghubungi orang tuanya dan memang ternyata orang tuanya menginginkan anaknya untuk pindah. Ya. Akan tetapi anaknya memang tidak mau pindah. Maka saya katakan pada orang tuanya bahwa kejadian tersebut insya Allah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak usah bapak dan ibunya datang ke sekolah untuk mencari anak yang tadi bermasalah dengan anaknya. Dan saya berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Dan ternyata orang tuanya mungkin karena kekhawatiran orang tuanya, mereka meminta bantuan saya untuk memantau kelas saya supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok atau mereka bilang itu ada geng, tetapi tidak ada, itu hanya kelompok-kelompok mereka saja di dalam di situ, dan meminta untuk terus memantau supaya tidak terjadi bullying ataupun perundungan yang katanya terjadi seperti kepada anaknya. Kemudian saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dan saya sarankan orang tuanya untuk menunggu penyelesaian permasalahan yang akan saya selesaikan dengan anak-anak. Setelah itu mereka setuju dan saya yang akan menyelesaikan hal tersebut dengan anak-anak. Kemudian beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, karena anak ini tidak mau sekolah dulu untuk beberapa hari, yaitu 2 hari. Kemudian saya berjanji ketiga hari berikutnya saya pertemukan mereka. Kemudian saya berikan nasihat dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mendengarkan keluh kesah mereka, apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka, di antara siswi yang tidak sengaja menumpahkan makanan dan siswi yang merasa bahwa tempatnya terkena sisa makanan tersebut. Dan ternyata memang permasalahannya tidak begitu besar karena mereka satu kelas dan mereka satu kelompok sebenarnya. Yang terjadi adalah hanyalah perselisihan biasa. Maka saya katakan kepada mereka bahwa tidak jadi masalah, tidak boleh menjadi masalah, bahwa yang namanya perselisihan itu biasa terjadi. Yang penting bagaimana kita menyikapi perselisihan tersebut. Kita anggap saja kelas itu menjadi sebuah keluarga. Maka perselisihan yang terjadi anggap saja sebagai perselisihan antara saudara, antara kakak dan adik. Setelah berselisih atau salah paham, kita bisa bermaaf-maafan, saling mengerti, saling introspeksi apa yang terjadi. Ya. Kemudian saya katakan bahwa dalam satu kelas itu harus saling mengingatkan. Mengingatkan tentunya dengan cara yang santun, tidak boleh dengan cara yang kasar. Sehingga kalau kita mengingatkan teman kita dengan cara yang kasar, itu nanti penerimaannya akan beda. Ya, penerimaannya akan beda. Jadi yang kemarin itu, kejadian yang kemarin itu katanya itu merupakan mengingatkan temannya, tapi mungkin caranya tidak baik. Maka saya katakan di sini bahwa kita saling mengingatkan tapi dengan cara yang baik-baik. Kemudian kalau dalam satu kelas itu kita saling menghargai, menghormati, menasehati, itu sudah menjadi satu kewajiban di dalam satu kelas supaya kelas itu menjadi kondusif. Dari situ setelah kita berbicara dari hati ke hati, kemudian anak-anak juga sudah merasa mulai mengerti, kemudian memahami apa yang terjadi dan saling memaafkan, mereka akhirnya berteman kembali.
Dan saya katakan kepada anak yang orang tuanya memaksa dia untuk pindah tetapi anaknya tidak mau, saya katakan bahwa tolong nanti kalau misalkan pulang jangan melaporkan hal-hal yang tidak yang akan menimbulkan salah paham orang tua. Jadi sebutkan saja bahwa permasalahannya sudah selesai dan tidak usah lagi khawatir akan keadaan anaknya di sekolah. Jadi semuanya alhamdulillah aman. Jadi itulah permasalahan yang terjadi pada bulan November ini. Alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik dan anak-anak di dalam kelas saya sudah mulai berinteraksi seperti biasa. Itu saja mungkin yang bisa saya laporkan, pemecahan permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya di bulan November. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.